Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Badriah. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya mendapatkan profit 100.000 dalam sehari. Oke, sebelumnya bisnis saya ini cincin manik-manik ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menganalisanya dengan bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partnersnya itu TikTok, Shopee, dan Lazada. Lalu kayak aktivitasnya itu yang pertama ada desain, menciptakan desain atau pola yang menarik. Nah, jadi saya akan membuat pola semenarik mungkin terhadap cincin tersebut. Yang kedua, pembuatan, merangkai sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Yang ketiga, perawatan, agar cincin tetap dalam kondisi baik dan tahan lama. Nah, jadi agar cincinnya itu tidak mudah putus. Nah, selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu harga cincin ini sangat murah. Yang kedua, kualitas yang sangat bagus. Dan yang ketiga, desain yang sangat unik. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, customer relationship yang pertama itu chat pembeli akan 100% dibalas dengan sangat cepat. Dan yang kedua, pembeli akan mendapatkan barang yang sesuai dengan produk yang dipesan. Jadi sesuai dengan real pitch gitu ya. Kayak tidak beda dengan yang difoto. Nah, selanjutnya ada customer segment. Customer segment yang pertama itu ada anak kecil, usia remaja, dan usia dewasa. Lalu selanjutnya ada care research. Yang pertama ini dipromosikannya secara rutin melalui story TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Lalu selanjutnya ada channels. Nah, channels yang pertama ini ada TikTok, Instagram, Shopee, WhatsApp, dan Facebook. Oke, selanjutnya ada cost structure. Yang pertama itu biaya tetap. Nah, biaya tetap ini seperti pembelian bahan baku dari manik-manik cincin tersebut ya. Dan yang kedua, biaya tidak tetap seperti untuk iklan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada biaya pengiriman. Yang keempat, biaya kuota. Nah, selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama itu laba dari penjualan produk. Yang kedua, omset dari penjualan produk. Oke, lanjut. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Nah, marketing mix 4P ini yang pertama itu ada produk. Nah, produknya ini saya yaitu cincin manik-manik, dan price-nya itu dengan harga Rp5.000 per pieces. Lalu place-nya itu ada di Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Shopee. Lalu yang keempat ada promotion. Nah, promotionnya itu yang pertama konten di TikTok, konten di Instagram, dan iklan di Facebook. Oke, lanjut. Produk yang dijual. Nah, produk yang saya jual itu yaitu manik-manik cincin. Nah, cincin manik-manik adalah perhiasan yang terdiri dari manik-manik yang disusun secara estetis di sepanjang cincin. Biasanya manik-manik ini terbuat dari berbagai material seperti kaca, kristal, mutiara, atau batu-batu kecil yang lainnya. Dan cincin manik-manik sering dianggap sebagai aksesoris yang ceria dan dapat dipakai untuk berbagai kesempatan, mulai dari sehari-hari hingga acara khusus. Oke, selanjutnya ada target market. Nah, target market saya ini yang pertama orang yang sangat menyukai fashion. Tentunya orang yang sangat menyukai fashion itu dia juga sangat menyukai produk ini ya teman-teman. Dan yang kedua itu dari data penjualan sebelumnya, penjualan cincin manik-manik terdapat peminatnya sangat banyak sekali. Artinya target market kita yaitu perempuan dan laki-laki dengan usia 5-50 tahun ke atas. Lalu yang ketiga itu bagi pengguna TikTok, Shopee, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya ada modal awal, HPP, harga jual, dan margin profit. Nah, modal awalnya itu membeli manik-maniknya itu dengan total 20.000, tali karetnya 8.000, dan keseluruhan packaging itu 12.000. Nah, total keseluruhan dari bahan baku ini yaitu 40.000. Dan harga per piecesnya itu 5.000 ya teman-teman. Jadi dalam sehari jika terjual 50 pieces, maka total bahan bakunya itu 40 ribu, dan penjualan cincinnya itu 50 pieces. Nah, jadi 50 pieces dikali harga jual 5.000, total keseluruhan yaitu 250.000. Nah, omsetnya jadi 250.000. Nah, bagaimana cara mengetahui profitnya? Nah, profitnya itu 250.000 dari total penjualan dikurangi total bahan baku, jadi yaitu 210. Nah, harga per piecesnya, HPP per piecesnya itu 800 perak. Kenapa 800 perak? Karena karena penjualan total penjualan dikurang dengan bahan baku. Nah, jadi bahan bakunya itu 40.000 dan total yang terjual itu 50 pieces. Jadi 800 perak. Nah, semakin banyak penjualan maka semakin kecil harga per piecesnya. Selanjutnya ada supplier.
selanjutnya ada supplier. Supplier yang pertama itu ada TikTok, Lazada, Shopee, dan toko plastik. Selanjutnya ada distribution channel. Yang pertama itu ada Instagram, WhatsApp, Shopee, TikTok, dan Facebook. Nah, selanjutnya ada strategi marketing. Di sini strategi marketing yang saya gunakan ada 2 metode, yaitu metode online dan offline. Nah, yang pertama ada direct selling, menawarkan secara langsung kepada customer. Nah, contohnya saya pergi ke lapangan sempur dan alun-alun untuk menawarkan produk saya kepada customer secara langsung. Lalu yang kedua itu online marketing. Nah, promosi dengan menyebarkan konten secara online. Contohnya seperti membuat story, konten di Instagram dan di TikTok dan lain sebagainya. Selanjutnya ada marketplace, menjual produk dengan lebih murah di marketplace. Oke, selanjutnya ada customer journey. Yang pertama ini mengenalkan produk melalui konten-konten slide foto. Nah, jadi jika kita ingin membuat konten di TikTok ataupun di Instagram, bisa juga dengan menggunakan foto-foto dan kita upload ke aplikasi tersebut. Yang kedua, menanyakan Q&A terhadap penonton untuk menanyakan produk ini bagus atau tidak. Dengan cara seperti ini, jadi kita tahu produk kita bagus atau tidak di mata customer. Selanjutnya itu pembeli melakukan pesanan pertamanya. Dan yang terakhir itu pembeli melakukan feedback dan menjadi pelanggan. Nah, jadi setelah customer membeli, kita meminta feedback dari customer agar customer tersebut repeat order kepada toko kita. Oke, selanjutnya ada timeline schedule. Minggu pertama mencari permodalan, lalu membuat planning, melakukan promosi awal, melakukan penjualan online atau offline. Terus minggu keduanya itu melakukan promosi dengan masif, meningkatkan penjualan, meningkatkan relasi dengan customer. Minggu ketiganya itu melakukan promosi berbayar, meningkatkan penjualan, menambah cangkupan penjualan. Minggu keempatnya itu penjualan proses di event, melakukan hari spesial seperti diskon. Nah, contohnya itu jika ada event-event di mall ataupun di mana-mana, nah itu sangat peluang sekali untuk produk saya. Lalu minggu kelima itu mempertahankan customer, melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya itu bagaimana caranya agar penjual seharinya menghasilkan profit 100.000. Nah, yang pertama ini rajin membuat konten promosi tentang produk yang dijual. Jadi rajin-rajin untuk membuat promosi dari produk cincin manik-manik ini. Lalu selanjutnya ada membuat konten-konten promosi yang menarik. Nah, seperti mengupload di TikTok, Instagram, Facebook dengan postingan yang sangat menarik agar customer itu menyukai produk saya. Lalu selanjutnya ada terus belajar untuk bahan perbaikan di setiap harinya. Dengan cara seperti ini kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu selanjutnya ada mempertahankan relasi dengan customer. Dan yang terakhir berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.